Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Yunita dengan NPM 2556051045. Saya dari kelas Rek E dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan serta materi yang sudah dijelaskan selama perkuliahan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Harori SAB MSI dengan mata kuliah Ekonomi Bisnis. Mempelajari ilmu ekonomi itu penting karena dalam kegiatan sehari-hari kita selalu dihadapkan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya, kegiatan mengkonsumsi makan adalah kegiatan ekonomi. Maka dari itu, dari bangku sekolah hingga kuliah, kita selalu mempelajari ilmu ekonomi. Ekonomi bisnis bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama, yaitu melakukan analisa terhadap suatu bisnis dengan teori ilmu ekonomi dan metode kuantitatif. Dapat saya simpulkan dari sumber yang saya baca bahwa ekonomi makro adalah ekonomi yang mencakup ruang lingkup besar suatu negara, sedangkan ekonomi mikro adalah mencakup ruang lingkup yang lebih kecil seperti perusahaan, pasar, dan individu. Dapat dilihat dari tujuan, ekonomi makro memiliki tujuan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat produksi dalam negeri dengan tinggi, sedangkan tujuan dari ekonomi mikro adalah menganalisis harga yang diperjualbelikan dan menganalisis jika terjadi kegagalan di pasar. Jadi yang pertama ada investasi modal, yaitu pembelian barang berupa mesin atau peralatan. Yang kedua ada investasi residensial, yaitu berupa pembelian rumah baru oleh rumah tangga atau tuan rumah. Yang ketiga ada investasi persediaan, yaitu mengacu pada perubahan inventaris. Jadi investasi dipengaruhi oleh ekspektasi laba dan biaya pendanaan. Ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan tetapi mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial. Contohnya adalah panen melon premium yang ada di Kebun Agro Edu Wisata Desa Budi Lestari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Wakil Bupati Lampung Selatan mengapresiasi atas keberhasilan panen kepada pemilik dan pengelola kebun, para petani, perangkat desa, serta masyarakat yang ikut berinovasi di bidang sektor pertanian. Ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu laba yang dimiliki oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Contohnya, tidak terbatas oleh sektor perikanan saja, tetapi bisa dikembangkan dari segi pariwisata, transportasi, hingga pertambangan. Contohnya adalah destinasi wisata Pulau Pahawang yang ada di Lampung, yang tujuannya adalah memperkenalkan wisata bahari kepada para pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan ekonomi Indonesia yang menyebabkan lambatnya bersaing adalah yang pertama, sumber daya manusia yang rendah. Yang kedua, produktivitas industri yang tidak efisien, serta tantangannya adalah dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan. Jadi, permasalahannya adalah ketimpangan lapangan pekerjaan dan SDM yang tidak berpotensi. Pendapat saya mengenai solusi adalah yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Karena melalui pendidikan, setiap orang akan mengikuti suatu arahan yang baik untuk suatu kemajuan. Yang kedua adalah
pembukaan lapangan kerja baru, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Karena mulai dari pendidikan itulah seseorang akan berpikir bagaimana caranya menentukan kemajuan, menentukan langkah yang tepat untuk menuju keberhasilan. Permasalahan yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, ada ketergantungan terhadap sektor pertanian yang masih tradisional. Yang kedua, rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan. Yang ketiga adalah infrastruktur yang tidak merata. Yang keempat adalah tidak merubah keadaan ke arah yang lebih maju dan terjadinya kemiskinan secara turun-temurun. Solusi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, modernisasi pertanian menggunakan teknologi. Yang kedua, adanya beasiswa untuk pendidikan dan pelatihan kerja. Yang ketiga adalah pembangunan untuk infrastruktur secara merata di daerah manapun. Yang keempat adalah adanya pelatihan kerja. Yang kelima adalah adanya program bantuan sosial secara merata dengan adanya pendataan. Dari minggu pertama, kita sudah memahami penjelasan dari pengertian ilmu ekonomi dan bisnis, teori-teori dari para tokoh, serta bagaimana penerapan sistem ekonomi dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Dan dosen pengampu menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Contohnya, tidak boleh melakukan titip absen dalam mata kuliah apapun, dan bagaimana cara menchat dosen dengan yang benar, dan adab kita terhadap dosen, bagaimana mencari dosen ketika kita ingin melakukan bimbingan ataupun arahan. Kita harus melakukan tata cara dengan adab yang benar. Pada minggu kedua, kami membahas tentang berita-berita ekonomi terkini yang ada di Indonesia, serta bagaimana gambaran yang dapat dijadikan solusi. Pada minggu keempat, kami mendapat tugas yaitu mewawancarai pihak galeri yang ada di jurusan ilmu administrasi bisnis tentang menanyakan dari segi sektor pertambangan dan sektor lainnya tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada minggu kelima, kami mendapat tugas kelompok yaitu mewawancarai UMKM dan membuat laporan kewirausahaan. Contohnya adalah menanyai bagaimana usaha berjalan, bagaimana stabilitas ekonomi, serta tantangan apa saja yang ada dalam usaha tersebut, dan bagaimana solusi yang dijalankan oleh pengusaha tersebut. Pada minggu ke-6, kami membahas berita-berita terkini, contohnya adalah banjir di Sumatera. Dari banjir ini kami mencari penyebabnya, yang banyak adalah penebangan hutan dan menyebabkan longsor serta banjir. Terus yang kedua, kami membahas berita melemahnya rupiah yang bisa menyebabkan kurangnya proses impor dan mungkin impor akan menjadi lebih mahal.